Tapi di dalam agama ini kan juga ilmu pengetahuan itu agama juga, bukan? Atau agama itu mencakup ilmu pengetahuan dan filsafat, bagaimana? Iya. Nah, agama, filsafat, sains adalah cara orang untuk mencapai kebenaran. Ah, ya, ya. Jadi melalui agama orang sampai kepada kebenaran. Ya, ya. Melalui sains orang sampai kepada kebenaran. Melalui pengalaman kita sehari-hari kita juga bisa sampai kepada kebenaran. Tapi yang paling menarik itu kan jadi apa sih yang disebut benar? Umpamanya saya mengatakan Ya. begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pirsawan Hikmah Fajar dari RCTI yang sangat kami hormati dan yang telah terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini dan pada pagi hari ini kita semuanya dalam keadaan cerah dan saya bergembira sekali ditemani oleh seorang teman yang amat dekat dengan hati kita semuanya, yaitu Bapak Jalaluddin Rahmat, Master of Science. Assalamualaikum Pak Jalaluddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memperkenalkan Pak Jalaluddin ini adalah dosen mata kuliah Psikologi Komunikasi di program Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran. Jadi kapan ini datang dari Bandung, Pak Jalaluddin? Kemarin ya? Ya, kemarin. Aduh, kemarin. Jadi sekarang betul-betul sudah diatur waktunya. Dan beliau sekarang ini juga adalah seorang mahasiswa di program Pasca Sarjana S3 untuk mengambil gelar doktor. Kita doakan akan selesai dengan baik di Australian National University mengambil Political Science. Dan Kang Jalal dipanggilnya adalah pendiri dari pesantren Mutahari di Bandung yang santrinya kurang lebih 1.000 orang. Menarik sekali pesantren ini. Pesantren ini memberikan pengetahuan-pengetahuan agama Islam dan umum khusus untuk mahasiswa. Jadi menarik karena agak jarang yang khusus untuk mahasiswa. Lalu yang kedua, pesantren ini juga mempunyai sebuah SMA, namanya SMA Mutahari, yang dibuka dari jam 7, baru selesai jam 4. Kira-kira makan siangnya di mana nih? Disediakan sekolah. Waduh, luar biasa. Makan siang di sekolah. Dan mungkin kita akan lebih mendalami masalah itu. Dengan latar belakang ilmu yang demikian dalam dan akan didalami lebih lama lagi, kita akan bicara tentang sikap ilmu nih, Kang Jalal. Ya. Saya melihat ada masalah. Bagaimana pendapat Kang Jalal? Panggilannya Akang nih ya, atau Bapak. Kang ya. Kang Jalal ini sikap terhadap ilmu. Saya pernah mempunyai seorang murid, dia belajar, lalu dia bingung karena menurut dia pelajaran-pelajaran yang teori-teori yang dia pelajari itu kok bertentangan gitu dengan apa yang dia gali pengertiannya dari bukan ilmu tapi kaidah-kaidah agama gitu. Saya ambil contoh begini. Ini kebetulan mahasiswi wanita. Dia mengatakan begini. Saya pernah mendengar kuliah yang mengatakan bahwa menyusui itu sebaiknya 9 bulan gitu. Ini kata seorang dokter. Jadi dokter ini kan ilmuwan ya, membawa suatu disiplin ilmu. Tetapi waktu dia baca Al-Qur'an, di Al-Qur'an katanya berapa Kang? 2 tahun. 2 tahun ya. Bingung ini ikut yang 9 bulan apa yang 2 tahun gitu. Lalu ada lagi di Fakultas Psikologi umpamanya. Ada yang belajar teori Freud gitu. Teori Freud lalu dihubungkan dengan motivasi hidup manusia ini apa. Dia bingung begitu. Kira-kira bagaimana ini menghadapi kebingungan-kebingungan seperti ini. Sebetulnya ilmu ini apakah ada yang harus kita waspadai begitu. Kira-kira apa ada suatu perkembangan ilmu yang kalau kita terlalu fanatik terhadap ilmu itu justru kita jadi tidak happy, tidak gembira atau tidak bahagia, gimana Kang? Ya, pertama-tama saya kira kebingungan itu bermula dari pandangan kita terhadap sains. Terhadap ilmu pengetahuan. Ya. Orang sering menduga bahwa sains menyajikan kebenaran. Tapi iya kan,
memang menyajikan kebenaran kan? Ya, tapi kemudian ada banyak cara kan untuk mencapai kebenaran. Oh Ada gitu. banyak cara untuk mengetahui tentang realitas itu. Iya, Nah, salah satu di antara cara itu adalah sains. iya. Orang bisa mengetahui kebenaran tidak melalui sains. Kan? Filsafat juga berusaha untuk mengungkapkan kebenaran. Agama juga berusaha untuk menemukan kebenaran. Cara masing-masing itu berbeda. Yang menjadi masalah ialah bahwa sekarang orang modern menganggap bahwa jawaban sains adalah yang paling benar dari semua jawaban itu. Bahwa sains dinilai sangat positif, sehingga orang-orang sekarang menyebut madhab sains modern itu adalah positivisme karena meletakkan sains di atas segala-galanya. Nah, ini maaf deh, saya nyelak ya. Sebelum kita pakai terminologi yang susah-susah tuh, Ya. positivisme gitu. Ya. Saya sendiri terus jadi berpikir gitu. Tadi dikatakan bahwa mencari kebenaran itu banyak caranya gitu. Ya. Agama, filsafat, ilmu pengetahuan itu lain-lain. Tapi di dalam agama ini kan juga ilmu pengetahuan itu agama juga, bukan? Atau agama itu mencakup ilmu pengetahuan dan filsafat, bagaimana? Ya. Nah, agama, filsafat, sains adalah cara orang untuk mencapai kebenaran. Ah, ya, ya. Jadi melalui agama orang sampai kepada kebenaran. Iya, iya. Melalui sains orang sampai kepada kebenaran. Melalui pengalaman kita sehari-hari kita juga bisa sampai kepada kebenaran. Tapi yang paling menarik itu kan jadi apa sih yang disebut benar? Umpamanya saya mengatakan Ya. begini, ini meja nih. Ya. Benarkah ini meja? Ya. Benar. Benar kan? Lalu kalau yang saya utarakan itu sama dengan bendanya dan benda itu memang sudah disepakati namanya meja, itu dianggap benar ya. Ya. Ini apa ini namanya? Itu tadi yang disebut sains itu ya. Ya, jadi ada berbagai, sebetulnya kebenaran itu tidak satu ya. Oh, gitu. Orang sering menyebut ada truth one, truth two, truth three, iya, iya. kebenaran satu, kebenaran dua, kebenaran tiga, kebenaran empat. Yang boleh jadi di antara kebenaran-kebenaran itu tidak terdapat pertentangan karena menjawab pertanyaan yang berbeda. Ya. Apakah ini meja misalnya? Lalu kita jawab ini meja. Ya. Iya. Kebenaran itu jelas bukan kebenaran sains. Ya. Itu kebenaran pengalaman indrawi. Iya, iya. Kita menyebut itu meja dan karena itu dianggap benar. Dan karena itu disepakati memang ini namanya meja Karena kalau di memang Indonesia. namanya meja ya. Iya. Ada konvensi lah yang menetapkan bahwa itu Ada persetujuan. ada persetujuan bahwa antara- itu iya, namanya iya, meja. iya. Jadi kalau begitu di situ yang disebut kebenaran itu adalah yang disetujui. Ya, Disetujui. sekarang kalau begini, kalau umpamanya ada seorang gadis ya mengatakan saya cinta kepadamu, bagaimana tahunya kalau itu benar bahwa dia cinta atau enggak ya? Iya. Itu kan kebenaran juga. Betul, itu kebenaran juga. Dan itu tidak bisa pakai persetujuan, ya. Itu ada cara lain untuk menentukan kebenaran itu, ya. Nah, kembali kepada positivisme tadi. Ya. Positivisme itu apa sih sebetulnya? Ya. Jadi positivisme itu pertama menganggap bahwa yang dianggap benar itu hanyalah apa yang dianggap benar oleh sains saja. Oh, yang terukur dan yang terukur dan teramati. yang teramati, yang bisa diuji secara logis. Harus gitu. diuji. Ya. Jadi kalau cinta mesti diuji Nah, dia. mesti diuji. Waduh. Harus diukur. Iya. Saya pernah ngobrol-ngobrol Kang Jalal Iya. sama teman dari suatu kultur gitu. Dia mengatakan begini, kalau umpamanya cinta itu tidak diuji dulu, bagaimana taunya bahwa dia cinta? Kemudian sampai hal-hal yang sifatnya harusnya tidak boleh dilakukan gitu. Iya, iya. Maaf nih ya, Iya. umpamanya ciuman gitu. Iya. Kalau cinta kan mesti mau dicium. Iya. Tetapi kalau belum mau dicium ya namanya belum cinta. Iya. Gimana itu? Ya. Saya kira itu kesalahan terletak pada cara pengujian kan. Iya. Apa betul bahwa ukuran cinta adalah kesediaan untuk dicium kan? Karena Tapi kultur itu bilang begitu. iya. Ini mungkin ini dampak atau ekses dari positivisme tadi. Betul. Nah, betul. Nah, itu Pak Arif sebetulnya membawa kepada esensi utama kritik sekarang pasca modernisme terhadap positivisme, yaitu bahwa positivisme ini
eh, mengalami kekeliruan ketika dia melakukan reduksionisme. Saya sebenarnya berusaha menghindari istilah-istilah itu. Aduh. Tapi maksudnya, jadi ketika ya sangat ditentukan oleh jenis pengukuran kan. Iya. Jadi mereka sebut indikator. Oh, jadi kalau mau mengatakan ini bagus, inilah Ciri-cirinya, syarat-syaratnya, syarat-syaratnya, ciri-cirinya. ya betul. Tetapi sebetulnya mungkin kalau ciri-ciri itu hanya 5 Betul, ditentukan, betul. jangan-jangan kita melupakan 4 yang Nah, tidak betul, tersebut ya. betul, betul. Saya umpamanya mengatakan begini, ciri istri yang baik Iya. saya tentukan ya, Iya. 4 umpamanya. Iya. Padahal sebetulnya masih ada 10 lagi yang tidak terfikir Yang oleh tidak saya. terpikir, ya betul, betul. Nah, kalau kembali kepada agama, Iya. mungkin agama bagaimana itu Iya. menyelamatkan cara berpikir begitu. Artinya saya kira kita harus menyadari keterbatasan sains, ya. Ah. Bahwa sains itu tidak pernah bisa menangkap realitas secara keseluruhan. Bahkan pekerjaan sains atau ilmu ialah memecah-mecah realitas itu menjadi bagian-bagian kecil. Jadi, nah kemudian ketika kita misalnya mau mengukur cinta tadi, gimana kita tahu dia itu cinta? Katanya ada tanda-tanda itu kalau orang cinta, bersedia dicium dan sebagainya misalnya. Tanda-tanda cinta itu setia, Iya. rela berkorban, Ah, bertanggung jawab. Betul. Terus ya, dalam suatu Penghargaan, saling menghormati ya. Udahlah banyak ya. Betul. Sampai saya pikir juga kalau kita menyebut indikatornya malah jadi kurang ya. Betul, betul. Tadi ada satu hal yang menarik, Kang Jalal bilang sebetulnya ilmu pengetahuan itu ada keterbatasan. Gitu. Betul. Jadi kalau umpamanya orang yang membawa suatu gelar tinggi gitu ya, maaf ini doktor atau profesor atau kita ya, saya dokter Andes, Kang Master of Science gitu, terus sudah bersifat sombong itu gimana? Bukan sombong, menganggap saya yang paling benar gitu. Saya kira itu sebetulnya dia sudah menjadi bukan ilmuwan lagi. Ya. Jadi ciri ilmuwan justru menganggap seorang ilmuwan menyadari betul bahwa ilmu itu hanya menangkap sebagian saja dari realitas. Dan karena itu sebetulnya kerendah hatian adalah karakteristik ilmu. Begitu ilmuwan tidak rendah hati, berhentilah perkembangan ilmu. Ya. Ilmu kan selalu bersifat sebutlah spekulatif. Artinya kebenarannya diuji setiap saat. Kang Jalal ada-ada saja. Ya. Bersifat spekulatif maksudnya gimana itu? Ya, artinya apa yang dianggap benar oleh ilmu pada satu saat mungkin berubah tidak benar pada saat yang lain. Ada misalnya satu fenomena yang saya ingat. Pada suatu saat dunia ini dianggap datar kan? Siapa tuh ya? Lupa saya. Terus akhirnya ketahuan bahwa dunia ini bulat. Itu. Ini mungkin keterbatasan indera. Ya.